Seorang siswa kelas 7 SMP yang baru perundungan menginjak usia kembali remaja dialami seorang 13 tahun siswa kelas 1 sekolah menengah pertama di Bogor 19 Kota Siswa terus meningkat. Dari sejumlah data yang kami dapatkan, angka kasus perundungan Halo semuanya, Sofia di sini. Kali ini aku mau ngebahas perbincangan yang sedang hangat tentunya di kalangan kita sebagai Gen Z. Nah, hampir setiap hari terkadang kita dengar ada aja berita tentang kekerasan. Nah, kekerasannya pun dapat terjadi biasanya di sekolah. Padahal kita tahu sekolah adalah sarana tempat menimba ilmu, bahkan mendapatkan nilai moral. Tapi mengapa hal tersebut dapat terjadi di sekolah? Pasti ini menimbulkan tanda tanya bagi kita. Dan sekarang pertanyaan yang harus kita hadapi adalah mengapa kekerasan bisa terjadi di sekolah, serta apa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi adanya kekerasan. Sebelum aku lanjut ke pembahasannya, mari kita kenali dulu apa itu kekerasan. Nah, untuk kekerasan sendiri juga terdapat berbagai macam variasinya. Salah satunya yaitu ada kekerasan fisik, sebagai contoh seperti kita menendang, memukul, mencubit, ataupun yang berhubungan dengan kontak fisik. Selanjutnya ada kekerasan verbal, seperti kita mengejek, mengancam, atau mempermalukan orang lain di depan umum. Atau contoh yang paling sering kita lihat adalah menggunakan istilah-istilah tertentu atau julukan tertentu yang bersifat merendahkan. Selanjutnya ada kekerasan secara psikis, seperti membuat korban merasa tidak berharga, dipermalukan di depan umum, dan menekankan mentalnya. Bahkan beberapa kasus juga menunjukkan adanya kekerasan seksual atau bisa dibilang sebagai pelecehan. Dapat dilihat seperti kekerasan yang berbasis dengan gender, terutama seperti wanita ataupun anak kecil, dan tentunya memiliki jangka panjang bagi si korban. Nah, kembali pada pertanyaan kita di awal, mengapa kekerasan terjadi di sekolah dan apa pencegahannya? Yang paling pertama, aku bakal jelasin mengapa hal ini biasa terjadi di sekolah, yaitu kekerasan. Mengapa sering terjadi di sekolah? Tentunya ada berbagai faktor yang bisa kita lihat. Yang paling pertama, adanya faktor kesehatan. Mengapa aku harus menambahkan faktor kesehatan? Tentunya ini yang paling logis. Nah, kita tahu kalau biasanya remaja itu, terutama seperti yang masih duduk di bangku SMP atau SMA, mereka masih dalam usia rentan. Mereka masih terbilang labil, karena kita tahu bahwa di usia mereka masih dalam fase pubertas. Nah, biasanya fase pubertas itu dari umur 12 sampai 22 tahun. Dan juga kita tahu kalau yang namanya remaja mereka kan pasti remaja. Nah, remaja itu adalah masa di mana mereka mengalami transisi dari anak-anak menuju dewasa. Seringkali mereka masih mencari jati diri dan emosi mereka belum terkontrol dengan baik. Selain itu, dapat juga dilihat dari faktor lainnya, seperti bagaimana lingkungan dia tumbuh, bagaimana parenting orang tuanya, dan juga bagaimana hubungan pertemanannya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau memang pentingnya pengawasan dari sekolah, serta penyampaian materi, dan juga adanya implementasi langsung dari siswa. Selain itu, dibutuhkan pula pendekatan yang lebih realistis, yaitu berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Mengapa harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila? Tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia
Nah, kita memiliki Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Dan kita tahu bahwa isi-isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sangat relevan dan memiliki nilai yang baik. Nah, seperti contohnya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana mementingkan dan juga mengajarkan kita tentang adanya nilai moral dan etika, dan memperlakukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan penting bagi kita untuk saling menghargai kita sesama manusia. Kita juga harus penting untuk ingat bahwa kita semua memiliki martabat. Nah, selanjutnya ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana kita harus selalu menjaga kekompakan dan tidak membuat kelompok-kelompok tertentu yang bertujuan untuk mendiskriminasi. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini kita tahu kalau dalam sila keempat terkandung nilai musyawarah, yang dimana mahasiswa, baik itu mahasiswa maupun siswa, haruslah mengajak semuanya dan menyelesaikan masalah secara bersama, secara kekeluargaan, tanpa harus menggunakan kekerasan. Nah, selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan siswa bahwa semuanya berhak mendapat rasa aman dan perilaku adil, baik itu dari kalangan siswa maupun sekolah secara rata. Untuk pencegahan yang bisa kita lakukan, tentunya adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita sadar bahwasanya kita makhluk Tuhan dan juga makhluk sosial, harus menghargai masing-masing dan juga memperhatikan martabat orang lain. Selain itu, peran sekolah juga penting untuk membentuk dan mengawasi bagaimana karakter siswanya. Kita tahu kalau tadi siswa, ya remaja, berada dalam fase pubertas dan juga terkenal labil. Karena itu, sekolah penting untuk menjadi pelindung dan juga sebagai pengawas yang selalu konsisten akan karakteristik mereka. Selain itu, dibutuhkannya juga peran Pancasila, karena kita sebagai warga negara Indonesia haruslah selalu memijak dan juga memerhatikan dan memahami nilai Pancasila secara baik. Harapannya seluruh sekolah dan juga baik itu siswanya sendiri juga selalu mendidik dan mengayomi sesama. Sekaligus sekolah juga harus memastikan bahwa siswa mendapat perlindungan di lingkungan sekolah yang harusnya menjadi tempat ia menimba ilmu demi masa depan yang lebih baik.